Halo teman-teman, balik lagi di Karnaim. Hari ini kita bakal ngulik kisah seru dari web novel de Sugemuni Maki Komareta Yamamoto-san, Kimama ni Gemu Baransu wo Hokkai Saseru. Ceritanya unik banget, karena mengangkat pengalaman seorang gadis bernama Yamamoto Rina, yang terjebak di game VR terbaru bernama Life is Adventure. Jadi, siap-siap, karena ini akan jadi perjalanan panjang penuh misteri, ketawa, dan kejutan tak terduga. Begitu Yamamoto login ke game VR ini, dia langsung kaget. Biasanya kan, kalau main game online, pemain baru akan muncul di kota awal. Tapi karena dia memilih ras non-manusia, dia malah muncul di tengah hutan. Bayangin aja, suasananya super realistis. Dia bisa dengerin suara serangga, cium bau rerumputan, bahkan kalau mecahin ranting pohon, bisa dapet item berupa cabang pohon. Kebebasan gamenya gokil banget, hampir semua detail kecil bisa diinteraksiin. Tapi ada satu masalah, nggak ada tutorial sama sekali. Jadi Yamamoto cuma bisa jalan tanpa tujuan, sampai akhirnya muncul petunjuk, pergi ke kota terdekat untuk tutorial. Masalahnya, Yamamoto bukan manusia. Dia jadi ragu, kalau masuk ke kota manusia, apa bakal ada masalah? Atau mungkin ada kota khusus monster? Karena bingung, Yamamoto buka status karakternya. Nama, Yamamoto, ras, di lahan, perik satria berat, level, 1 HP, 170, MP, 120 SP, 30. Statistiknya jelas banget, pertahanan super tebal, serangan fisik lumayan tinggi, tapi, agility cuma 5, alias lambat parah. Selain itu, dia punya skill unik, balance, dan skill rasial, Summon Kyriage. Awalnya Yamamoto mikir kalau, Summon Kyriage, cuma manggil kereta biasa. Tapi ternyata, kereta itu bisa ngasih hukuman mati ke target dalam 24 jam, sekaligus berfungsi jadi kendaraan dan area aman. Gila, kan? Buat Yamamoto yang lambat, skill ini justru jadi penyelamat. Karena dengan kereta, masalah mobilitasnya bisa teratasi. Begitu, Summon Kyriage dipanggil, muncul kereta besar dengan desain futuristik. Bagian dalamnya malah kayak interior pesawat luar angkasa, lengkap dengan layar konsol. Dan benar aja, kereta itu ternyata area aman. Di sini Yamamoto bisa istirahat tanpa takut diserang monster. Jadi dia mulai mikir, gimana cara pakai SP, Special Point, dengan bijak? Apakah mau naikin status biar seimbang, atau belajar skill umum? Karena Yamamoto nggak jago bersosialisasi, dia milih jalan crafter, alias produsen barang. Dengan begitu, dia bisa tetap berguna tanpa harus bergabung party. Akhirnya dia ambil 2 skill. Blacksmithing, pandai besi, alchemy, alkimia. Tapi disinilah misteri dimulai. Begitu Yamamoto dapetin 2 skill itu, tiba-tiba muncul skill lain tanpa dia pilih. Compounding, sintesis. Padahal dia nggak ngeluarin SP untuk itu. Skill itu muncul otomatis setelah balance aktif. Yamamoto langsung curiga, jangan-jangan skill unik, balance, punya rahasia tersembunyi yang bisa mengubah jalannya permainan. Yamamoto keluar ke hutan. Suasana VR super realistis, suara alam, bau rumput, detail grafik bikin suasana mencekam. Tiba-tiba, semak bergerak. Muncul Hornet Rabbit, kelinci bertanduk yang langsung nyeruduk dia. Serangan pertama bikin HP-nya turun 10%. Rasanya super nyata, kayak benar-benar ditabrak binatang. Yamamoto panik, apalagi dia build tank tanpa perisai. Dengan modal nekat, dia hadang kelinci pakai pedang panjangnya. Serangan kelinci kena, tapi malah nyangkut di pedangnya. Yamamoto banting pedang kelinci mental HP kelinci kritis. Yamamoto, maaf ya, kelinci. Lalu finishing blow. Reward, 33 EXP. 8 batu hadiah, uang. Tapi tiba-tiba muncul notifikasi. Balance, aktif imbangin reward plus 25 batu hadiah tambahan. Jadi total hadiah sama kayak EXP. Yamamoto shock, low, jadi, balance, ngerasa drop reward gak seimbang, terus dia tambahin sendiri. Kesimpulan, skill ini beneran bug. Balik ke kereta, Yamamoto sadar pertarungan jarak dekat bikin dia trauma. Kalau lawannya laba-laba raksasa atau monster serem, dia pasti kabur. Jadi dia mutusin, kayaknya aku harus belajar sihir. Dia pakai SP buat ambil skill Appraisal, biar bisa identifikasi item, monster. Black Magic,
Elf 1. Tapi begitu dia ambil Black Magic, skill, balance, aktif lagi. Hasilnya, bukan cuma Black Magic, tapi semua atribut Magic Elf 1 langsung kebuka. Fire, Water, Wind, Earth, Light, Dark. Bonus lagi, dapat title, Sage, SP plus 5. Dapat juga skill, Storage, Elf 1. Yamamoto Shock setengah mati, balance, kamu kerja terlalu keras. Ini bukan balance, ini cheat. Setelah sebelumnya berhasil survive di hutan, Yamamoto coba menaikkan statusnya. Dia meningkatkan stamina sampai 27. Tapi tiba-tiba, semua status lain juga ikut naik ke 27. Dan akhirnya, statusnya jadi sempurna seimbang. Yamamoto sampai nyeletuk kalau ini status komedi banget. Tapi di sisi lain, ini nunjukin betapa aneh sekaligus istimewanya ras di lahan yang dia pilih. Bukan cuma itu, saat dia mencoba skill penyembuhan, Hail Light, ternyata efeknya normal. Jadi bisa dipastikan, di lahan memang diperlakukan sebagai semacam ras peri dalam game ini. Karena nggak mau buang waktu, Yamamoto lanjut jalan di hutan sambil terus menggunakan skill Appraisal. Tujuannya 2, naikin level skill itu, cari bahan ramuan, khususnya herbal obat. Sayangnya, level awal, Appraisal, masih rendah banget. Jadi tiap kali ngecek tanaman liar, yang keluar cuma tulisan, rumput. Tapi Yamamoto nggak menyerah. Dia tetap rajin Appraisal sambil duduk di kursi kusir kereta. Dan untungnya, selama di kereta, MP pulih dengan cepat karena dia nggak banyak bergerak. Jadi skillnya bisa dipakai terus. Oh iya, di perjalanan, dia juga ketemu kelinci bertanduk. Monster ini dulu cukup nyebelin. Tapi kali ini beda cerita. Dengan sihir tanah, Sensoil, Yamamoto mengubah pijakan kelinci jadi pasir. Kelinci itu kehilangan keseimbangan, jadi gampang banget dikalahkan. Apalagi semua status Yamamoto udah hampir 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Kelinci bertanduk, sekarang jadi mangsa empuk, level Yamamoto pun naik ke level 3. Setelah 6 jam keliling hutan, Yamamoto mulai bosan dengan pemandangan yang itu-itu aja. Dia bahkan nyeletuk kalau rasanya sama kayak di dunia nyata, gampang bosan. Karena itu, dia berharap bisa segera sampai di kota dan lihat suasana ala Eropa abad pertengahan. Tapi, justru di sini kejutan datang. Saat mengendarai kereta, Yamamoto menabrak sesuatu. Ternyata yang dia tabrak bukan monster biasa, melainkan seekor naga kecil. Awalnya, Yamamoto kira itu cuma kadal bersayap. Tapi setelah dilihat lebih dekat, jelas-jelas itu adalah Fiery Dragon atau naga peri. Karena tertabrak kereta, naga itu langsung stun dan tergeletak di tanah. Yamamoto sampai berpikir kalau strategi tabrak lari bisa jadi cara efektif buat ngelawan monster lemah. Tapi naga kecil itu tiba-tiba bangun dan marah. "Oi, apa-apaan yang kau katakan barusan?" "Ya, ternyata naga kecil ini player juga. Namanya Tatsu." Setelah ngobrol, Tatsu menjelaskan kalau dia juga player, tapi memilih ras monster. Lebih mengejutkan lagi, dia mengaku sebagai tester alpha game ini. Jadi pantas banget kalau Tatsu terlihat jago, apalagi gaya bertarungnya rapi dan penuh pengalaman. Dia bahkan cerita kalau dulu pekerjaannya adalah melaporkan bug ke developer. Obrolan mereka makin akrab. Tatsu bahkan mulai memanggil Yamamoto dengan sebutan Yama-chan. Uniknya, meski Tatsu pemain monster, Yamamoto merasa beruntung ketemu orang baik. Kalau ketemu player jahat, mungkin dia udah keluar dari game ini. Tapi ada masalah baru. Kalau kota tujuan mereka ternyata kota manusia, kemungkinan besar Tatsu sebagai monster nggak bisa masuk. Untungnya Yamamoto terlihat seperti manusia, jadi dia mungkin bisa jadi penjamin identitas. Akhirnya, mereka sepakat untuk pergi bareng menuju kota. Dalam perjalanan, Yamamoto kembali nunjukin kehebatan skill Summon Kyriage. Kereta ini bisa jadi kendaraan cepat, tempat aman buat istirahat, dan bahkan, kalau menabrak monster, bisa kasih hukuman mati instan. Tatsu sempat kaget banget lihat skill itu, tapi harus diakui kalau kereta ini luar biasa berguna. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di depan kota besar dengan dinding tinggi menjulang. Tapi jelas, ini bukan kota manusia. Kenapa? Karena penjaga gerbangnya adalah kerangka bersenjata. Yamamoto dan Tatsu pun makin yakin kalau ini adalah kota monster. Setelah mendapatkan izin masuk dari prajurit kerangka,
Yamamoto dan Tatsu akhirnya melangkah masuk ke Evergrande. Bayangin aja, sebuah gerbang raksasa, hitam pekat, dihiasi ukiran aneh yang kadang memancarkan cahaya pelangi. Begitu mereka melewati gerbang, pemandangan kota terbentang luas. Semua bangunan berwarna gelap dengan desain tajam seperti pedang, mirip Sagrada Familia, tapi lebih suram dan mistis. Saat masih terpukau, Yamamoto malah nabrak sosok raksasa setinggi 3 meter. Monster bertubuh besar itu hanya tertawa lepas, lalu pergi sambil bilang, "Hati-hati ya, jangan sampai kegencet, hahaha." Responnya natural banget, seolah-olah NPC ini benar-benar hidup. Evergrande penuh dengan makhluk aneh. Ada kadal humanoid bersenjata, setan ungu berotot, sampai Cyclops yang jalan sambil bawa tong sake. Rasanya benar-benar dunia lain. Yamamoto bahkan bisa merasakan debu jalanan, getaran tanah saat monster lewat, dan suasana yang begitu imersif. Setelah sempat ngobrol dengan Tatsu, mereka pun menuju guild petualang. Di sini Yamamoto agak berbeda, dia nggak mau jadi petualang tempur, tapi lebih tertarik jadi crafter, tukang besi, alkemis, pembuat perlengkapan. Tapi tetap saja, demi identitas, mereka harus ikut tutorial wajib di guild. Saat menunggu tutorial, Yamamoto dan Tatsu ketemu dengan pemain lain. Ada vampir galak, zombie yang pemalu, gadis misterius dengan gaun panjang, dan seorang wraith bernama Merlin. Ketegangan mulai muncul, terutama ketika Merlin diam-diam menggunakan skill appraisal ke arah Yamamoto. Tapi, Yamamoto justru membalikkan keadaan. Dengan skill uniknya, balance, dia berhasil meng-appraise balik Merlin, membocorkan semua statusnya ke ruangan. Alhasil, semua mata langsung tertuju ke Merlin, dan suasana makin panas. Tapi ketegangan itu dipotong dengan cara dramatis. Instruktur tutorial akhirnya datang, seorang sucubus seksi bernama Ririka. Dengan sekali gerakan cepat, dia langsung menggantung Merlin di udara, sambil berkata tegas. Menggunakan appraisal, tanpa izin bisa bikin kamu dibunuh. Ingat itu baik-baik. Yup, pelajaran pertama langsung keras. Aturan dan etika dunia ini ternyata sangat penting. Setelah itu, tutorial berlangsung lebih damai. Para pemula diajari mengenali ramuan obat, dasar-dasar sihir, hingga melawan instruktur untuk mengukur kemampuan. Di sini, Yamamoto justru mendapat keistimewaan lain dari skill balance. Saat semua orang cuma bisa mengenali satu jenis herbal, Yamamoto langsung bisa mengidentifikasi 52 jenis tanaman. Bukankah ini curang banget? Episode ini bukan hanya soal perkenalan kota baru, tapi juga menunjukkan gimana skill unik Yamamoto benar-benar berbeda dari pemain lain. Dia bisa jadi crafter handal, tapi di sisi lain, balance, menyimpan potensi besar yang bahkan bisa mengguncang dunia game ini. Lalu, apa yang akan terjadi setelah tutorial selesai? Dan bagaimana Yamamoto memanfaatkan keanehan skill balance miliknya? Kita tunggu di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka pembahasan detail seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tinggalkan komentar ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, hanya di channel Karnime.